Halo, salam jumpa dengan saya Muhammad Asri Rasma dalam Kupas Tuntas Jawa Barat. 15 Februari 2017 mendatang, beberapa provinsi, kota dan kabupaten di Indonesia akan menggelar pemilihan kepala daerah secara serentak. Salah satunya adalah Cimahi, Jawa Barat. Nah, pada episode Kupas Tuntas Jawa Barat kali ini, kami akan membahas seputar Pilkada Cimahi. Nanti saya akan berbincang dengan calon wali kota atau wakil wali kota dari masing-masing paslon, di mana KPUD Cimahi telah menetapkan 3 paslon pilkada kali ini. Namun sebelumnya, kita saksikan terlebih dahulu liputan jelang Pilkada Cimahi berikut ini. Cimahi dengan slogan Saluyu Ngawangun Jati Mandiri menjelma menjadi salah satu kota berkembang di Provinsi Jawa Barat. Meski kota Cimahi hanya memiliki luas 40 km persegi dan terbagi dalam 3 kecamatan, namun mampu menyaingi kota-kota besar lainnya di Jawa Barat. Laju pertumbuhan ekonomi kota Cimahi mencapai 5,43% pada tahun 2015 dengan sokongan utama dari kawasan industri dan perdagangan. Kota Cimahi yang bertetangga dengan kota Bandung ini akan menggelar pemilihan kepala daerah serentak pada Februari 2017. Dengan statistik ekonomi yang menggiurkan, Cimahi menjadi sorotan dalam gelaran pilkada mendatang. Ada 3 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Cimahi yang telah ditetapkan oleh KPUD Cimahi. Calon nomor urut 1 adalah wali kota petahana Ati Suharti berpasangan dengan Ahmad Zulkarnain yang sokong Partai Golkar, Nasdem, dan PKS. Calon nomor urut 2 adalah Asep Haddad dan Ajeng Irma Indriani yang diusung Partai Demokrat dan Partai Gerindra. Dan calon nomor urut 3 yakni Ajai Muhammad Priyatna dan Ngatiana yang diusung PDIP, P3, PAN, PKB, Hanura, dan Partai Perindo. Dalam masa kampanye yang bergulir sejak 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017, ketika paslon ini sudah melakukan kampanye kepada warga kota Cimahi, seperti tatap muka, belusukan, dan dialog dengan masyarakat. Ketika paslon secara garis besar menjadikan isu sosial seperti kepadatan penduduk dan terbatasnya lahan di kota Cimahi sebagai salah satu permasalahan yang harus diselesaikan. Konsolidasi lahan, ya bisa nggak konsolidasi lahan, tanah-tanah milik masyarakat ini kemudian kita tata dan kemudian kita jadikan hunian yang vertikal. Ya, karena saya pikir kota Cimahi sudah harus ya dengan hunian yang vertikal dengan rumah susun seperti itu ya. Tentu saja dengan penataan tata kotanya yang harus maksimal dengan semua yang sudah kita lihat bersama. Misalkan Cimahi ini banyak sekali gang-gang, ya kan, rumah-rumah di dalam gang ya, gang sempit dan sebagainya. Penataannya juga tentu harus kita optimalkan dengan cara jalannya juga kita harus atur supaya lebih nyaman, ada penerangan. Nah, apabila masalah lahan mungkin nanti kita koordinasi dengan satuan tetangga, khususnya Bandung Barat. Umpamanya siapa tahu kita koordinasi tentang lahan ataupun wilayah, pemekaran wilayah, siapa tahu kan kita diberikan. Yang penting semuanya itu adalah koordinasi dan komunikasi yang baik. Pilkada Cimahi kali ini juga diwarnai dengan kasus suap proyek Pasar Atas Barokah yang melibatkan wali kota Cimahi nonaktif dan juga calon wali kota petahana Ati Suharti. Tidak menggugurkan proses yang sekarang ya, kalau betul itu sedang ada proses di KPK gitu ya, bahwa yang bersangkutan sesuai dengan aturan tetap masih sebagai peserta pada Pilkada Cimahi tahun 2017. Dalam proses kampanye yang berlangsung selama ini, Panwaslu Kota Cimahi hanya menemukan pelanggaran administratif yang termasuk dalam pelanggaran ringan. Panwaslu Kota Cimahi baru menemukan pelanggaran yang sifatnya administrasi. Yang mana pelanggaran administrasi itu sudah kita tindak lanjutkan dalam hal tentang pelanggaran APK, itu salah satunya. Pilkada Kota Cimahi akan berlangsung pada 15 Februari mendatang di 980 TPS yang tersebar di 15 kelurahan. Dan terdapat 375.722 daftar pemilih tetap yang akan memberikan hak suaranya. Tim Liputan Transmedia. Saya sudah bersama dengan calon wakil wali kota pasangan nomor 1, Bapak Ahmad Zulkarnain. Atau yang lebih biasa disapa Kang Azul ya, oke. Alhamdulillah sehat, terima kasih. Masih sibuk nih ya untuk persiapan menjelang pemilihan tanggal 15 Februari nanti? Pastinya, kami akan terus bersemangat sampai akhir masa kampanye. Iya.
Kalau kita maju mencalonkan diri, harapannya kan memenangkan ya Kang ya. Betul nah, dong. Jika kita nanti misalkan Kang Zul yang insya Allah misalkan memenangkan, Ya. apa yang akan diagendakan untuk 100 hari pertama di Cimahi? Ya, visi kita kan namanya Cimahi Rumah Kita. Kami ingin mengajak masyarakat Cimahi memiliki sense of belonging terhadap kotanya, seperti mereka memiliki rumahnya sendiri. Nah, oleh karena itu ada 11 program prioritas yang kita tetapkan sebagai turunan dari visi misi kita. Yang ini sebenarnya adalah dalam waktu 1-2 tahun program ini tuntas. Selain itu dalam 100 hari ke depan, 100 hari pertama ya setelah menjabat, mungkin yang pertama saya lakukan adalah segera konsolidasi di pemerintahan Kota Cimahi agar mereka bisa memahami visi misi dan program prioritas dari kami yang kami bawa gitu kan. Kedua, saya akan melakukan napak tilas karena hampir seluruh RW sudah saya kunjungi dan salah satu permintaan mereka adalah, Pak, tolong setelah terpilih nanti kembali lagi ke kami. Ya, akan napak tilas. Napak tilas. Istilahnya memenuhi janji. Memenuhi di saat janji kampanye. sekaligus menemui mereka lagi ketika saya kampanye kemarin. Iya. Nah, apakah itu menjadi salah satu prioritas dari belasan program kerja dari pasangan nomor 1 ini, Kang? Ya, tentu itu lebih banyak ke silaturahmi sekaligus sosialisasi programnya. Iya. Program kami yang prioritas setelah terpilih nanti adalah pertama ya menjadikan nilai-nilai agama ya, karena ada visi agamis di pasangan kami ini menjadikan nilai agama itu menjadi spirit ya, menjadi spirit dalam pembangunan ya, sekaligus menjadi menjadi mewarnai kehidupan sosial di masyarakat. Ya, sehingga saya akan turun ya bersama-sama masyarakat ya di masjid-masjid ya di Jumatan ya, di gerakan subuh berjamaah. Saya akan bertemu lagi dengan masyarakat ya untuk mengokohkan visi Cimahi agamis ini. Iya. Jadi memang membangun dari warganya sendiri. Dari ya, warga Kang, dulu, Nah, ya. Selain membangun warga, tentu kita juga Cimahi tidak lepas dari masalah infrastruktur ya Kang ya. Betul. Beberapa hal yang cukup disoroti sekarang ini masalah jalanan yang masih sering macet. Betul. Dan juga banjir bisa menjadi PR juga ya. Betul. Nah, apa kira-kira langkah yang akan diambil untuk mengatasi dua masalah utama tersebut? Ya, kami sudah identifikasi permasalahan Cimahi, diantaranya memang lebar jalan yang sangat kurang dari idealnya ya. Tapi mungkin keterbatasan ini tidak menyurutkan kami mencari solusi-solusinya. Jadi antaranya mungkin karena pembebasan lahan untuk melebarkan jalan itu biasanya terkendala ya dengan ajuan harga tanah dari masyarakat yang melebihi biasanya dari appraisal yang ditentukan, sehingga susah pemerintah kota itu membeli dengan harga yang jauh dari appraisal karena akan melanggar gitu ya, akan dianggap menyimpang. Mungkin kreativitas kita dalam melebarkan jalan itu adalah dengan membuat drainase ataupun saluran-saluran air itu kita tutup dengan baik ya, kita betulkan dulu drainasenya, kemudian di atasnya bisa kita pasang. Bisa menjadi jalan. Gitu. Bisa menjadi jalan. Minimal itu menambah lebar jalan. Kalau diperhitungkan mungkin bisa 1,5 meter ya. Itu kan memperbaiki drainase untuk ditutup. Betul. Artinya terkait juga untuk masalah banjirnya kan? Betul. Nah, drainase sekarang sudah banyak yang sudah kita perbaiki ya, dan ke depan ini menjadi prioritas pertama kita dari masalah infrastruktur. Karena kita mengetahui Cimahi dulu kan daerah yang bergabung dengan Kabupaten Bandung, sehingga mungkin tata kelola persaluran airnya ini ya masih belum dipikirkan sebagai kota. Maka sekarang sudah mulai kita perbaikan drainase, dan ini menjadi prioritas juga, menjadi prioritas infrastruktur khususnya drainase
ya akan kita buatkan dengan struktur yang lebih baik, ya kemudian atasnya bisa kita menjadikan jalan ataupun trotoar. Ya. Dua Jadi fungsi itu. disesuaikan dengan fungsi kotanya sekarang ya, Betul, Kang, ya. betul sekali. Kang, Cimahi itu kan juga dikenal dengan kota yang industrinya cukup banyak ya, sampai ratusan. Nah, betul. yang belakangan ini cukup marak juga kan tuntutan dari buruh mengenai upah minimum kotanya. Nah, bagaimana langkah yang akan diambil terkait dengan isu terkait buruh ini, Kang, di Cimahi? Ya, kalau kami mungkin hanya banyak kepada penyiapan tenaga kerja yang lebih terampil, ya. Kita akan banyak memberikan pelatihan-pelatihan kepada calon pekerja. Nah, terkait dengan buruh, upah dan segala macam, ini kan masih diatur oleh nasional, oleh pusat. Nah, kita sebagai pemerintah kota kan tidak bisa lepas juga dari aturan yang di pusat. Tapi kita akan memperjuangkan nasib mereka, ya, agar revisi ini bisa berpihak kepada teman-teman di pekerja di industri, dan sekaligus kita membantu apa fasilitas yang bisa kita berikan sebagai pemerintah kota terhadap mereka. Ya, di antaranya mungkin ya fasilitas pelatihan-pelatihan kerja buat mereka, kemudian fasilitas bantuan, ya, bantuan kesejahteraan buat mereka yang memang mungkin upahnya, ya, masih dianggap kurang dari yang mereka harapkan, sehingga mereka perlu disupport. Baik, Kang Azul, ini terakhir. Ya. Apa alasannya atau kenapa kira-kira warga Cimahi harus memilih pasangan nomor 1? Ya, setelah saya keliling-keliling, yang mereka rasakanlah mereka sudah istilahnya karaos terhadap pembangunan kota Cimahi. Mereka juga mencintai para pimpinan sebelumnya, sehingga kami yakin sebagian besar warga kota Cimahi masih memilih dan mendukung pasangan nomor 1, karena dirasa pasangan nomor 1 inilah yang mampu melanjutkan pembangunan kota Cimahi yang mereka sudah rasakan lebih baik ini. Baik, Kang Azul, terima kasih banyak waktunya. Makasih. Sukses, Kang. Makasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi wawancara saya dengan Kang Azul, calon wali kota Cimahi pasangan nomor 1. Jangan kemana-mana, Kupas Tuntas Jawa Barat akan kembali setelah yang satu ini. Siapapun bisa melibatkan diri di berbagai elemen untuk kemajuan di sekitar kita. Siapapun sanggup mengambil bagian penting dalam pertumbuhan generasi bangsa. Siapapun berpotensi melaporkan seluruh kejadian yang bernilai berita. Karena setiap orang adalah jurnalis. Nyalakan kameramu, Cam On. Setiap Sabtu jam 2.15 siang, hanya di Trans 7. Lain dulu, lain sekarang. Yang dulu dicari sekarang ada di sini. Keju bisa dikolaborasikan dengan makanan favorit orang Indonesia, yaitu bakso. Selalu indah dilupakan. Ikuti perkembangannya hingga kini di Dulu Sekarang. Setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi, hanya di Trans 7. Hitam Putih, lebih berkelas dalam menggali informasi. Pembicaraan berantem, ini berantem. Yang salah siapa yang salah? Lebih dalam menginvestigasi dari hati ke hati. Saya itu yang mau tanya itu kenapa gitu. Minta honor tinggi kali. Enggak. Kita akan mencoba untuk terus menginspirasi dengan gaya-gaya yang baru yang terus akan menghibur Anda. Hitam Putih, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore. Hanya di Trans 7. Buka mata, memandang potensi alam yang membentang luas di setiap sudut Indonesia. Mereka dari kampung ke kampung dan juga dari kampung ke kota. Merasakan ragam mata pencarian yang makin sulit namun tetap ditempuh meski membahayakan nyawa. Indonesiaku, setiap Senin dan Selasa jam 3.45 sore, hanya di Trans 7. Ya, masih di Kupas Tuntas Jawa Barat. Sekarang saya sudah bersama dengan calon wali kota Cimahi nomor urut 2, Bapak Asep Hadad Dijaya, yang biasa dipanggil Kang Hadad ya. Apa kabar? Baik, Kang Hadad. Bagaimana nih persiapan menjelang pilkada nanti 15 Februari? Insya Allah kita sehat walafiat dan siap untuk meramaikan suasana demokrasi yang lebih kompetensi ini. Kang,
Kalau menang, ya namanya orang ikut pilkada kan artinya kan tujuannya kan untuk memenangkan ini biar programnya bisa terlaksana. Betul. Nah, 100 hari pertama Kang, kalau Kang Haddad menjadi wali kota Cimahi, apa sih target di 100 hari pertama? Di 100 hari pertama program saya itu akan merubah tatanan daripada reformasi birokrasi yang selama ini lebih dikenal di kota Cimahi, khususnya karena Cimahi itu yang lingkupnya kecil, sehingga terkenal Cimahi itu birokrasinya itu kurang begitu bagus. Sehingga program 100 hari ke depan saya akan mencoba dan saya akan harus sikap hukumnya bagi saya wajib merubah tatanan birokrasi, reformasi birokrasi agar kita lebih menjadi pelayan masyarakat itu lebih baik daripada yang sudah-sudah. Nah, Cimahi memang tidak terlalu luas ya Kang ya, tapi kan cukup padat juga dan jalan-jalannya kan tidak terlalu lebar ya, sehingga kadang-kadang terjadi kemacetan di jam-jam tertentu. Nah ini kan kita berbicara infrastruktur nih Kang, apa dari Kang Haddad yang akan direncanakan jika kita berbicara mengenai infrastruktur jalanan yang kondisinya seperti itu, dan Cimahi juga punya PR kan Kang, masih ada beberapa wilayah yang terendam banjir. Seperti apa Kang menyikapi dua hal ini? Jadi dua hal ini, yang pertama sikapnya masalah kota yang begitu kecil. Saya sudah tahu percis kota Cimahi itu tidak ada jalan yang lebar. Untuk 2 mobil aja udah sulit gitu kan. Sehingga kenapa ini penataannya, tata kelola kotanya ini tidak begitu nyaman untuk masyarakat Cimahi. Sehingga di situ kalaupun kecil, kalau dengan arsiteknya yang lebih bagus di jalannya, itu akan nyaman warga Cimahi itu. Tapi kalau sekarang udah kecil, lahannya kecil, jalannya kecil, tidak ditata dengan bagus. Contoh misalkan kalau jalannya kecil ditata dengan bagus, tanamannya bagus, sarana parkirnya diperbaiki dengan bagus, menyimpan tong sampahnya yang bagus, menyimpan pot-pot bunganya yang bagus, insya Allah masyarakat akan nyaman. Nah itu kira-kira saya akan mencoba memperbaiki infrastruktur drainasenya dari mulai segala macamnya, akan saya coba untuk dirubah bagaimana baiknya dengan anggaran yang ada kita maksimalkan untuk bekerja. Saya udah janji ke masyarakat Cimahi dan ini merupakan program kerja saya. 11 program prioritas itu salah satunya adalah banjir. Bagaimana menyelesaikan banjir seperti ini? Hanya kita tinggal melihat kota Cimahi berani komunikasi dengan kota Bandung. Kota Cimahi harus berani komunikasi dengan Kabupaten Bandung. Itu aja kuncinya. Saya sudah pelajari, begitu mentok ada di Marga Asih itu udah masuk wilayah Kabupaten Bandung. Jadi bagaimana mau memperbaikinya kalau seandainya tidak ada komunikasi? Karena wilayahnya kan terpisah-pisah ya Pak. Jadi harus ada komunikasi untuk supaya saluran air ini terus berjalan dengan baik. Ya. Dari banjir kita belok sedikit nih ke urusan yang berkaitan dengan industri nih Pak. Cimahi kan kota industri ya. Ada puluhan bahkan sampai ratusan industri di Cimahi, tapi yang besarnya ada beberapa puluh gitu. Nah, belakangan ini memang sedikit sempat ada demo buruh yang meminta kenaikan UMK-nya mereka segala macam. Yang Bapak lihat dengan fenomena buruh ini seperti apa Pak? Mengingat Cimahi juga punya industri yang cukup banyak. Begini, kalau kita lihat kota Cimahi, hampir 30% lahan itu dipakai industri. Jumlah industri di Cimahi kurang lebih 230 industri yang besar. Dan saat ini adalah menyerap tenaga kerja yang lebih bagus di kota Cimahi. Suka tidak suka, mau tidak mau, selaku wali kota nanti ke depan kita harus komunikasi dengan pemilik pabrik. Bagaimana menata baik itu administrasi si buruh tersebut maupun kita mengontrol industri agar limbahnya juga bisa diperbaiki lebih bagus. Nah, mengenai demo pabrik ke demo buruh ke Pemkot, satu hal yang saya perhatikan, sebetulnya gampang untuk mengatasi seperti itu. Keterbukaan seorang wali kota kepada para pekerjanya ya. Kalau wali kota tidak ada keterbukaan kepada pekerja, sampai kapanpun insya Allah pekerja akan demo terus. Kenapa? Demo terus menuntut UMR, menuntut kesejahteraan, mencabut undang-undang supaya tidak ada outsourcing. Nah, sementara tidak pernah wali kota selama ini saya tahu, bukan dari siapa-siapa, saya warga Cimahi. Ketika berbicara masalah demo buruh, demo pabrik, begitu jutaan di pabrik ribuan ini, industri yang ada di Cimahi itu tenaga kerjanya ribuan di Cimahi, tidak pernah ada respon dari seorang wali kota untuk dialog.
Kalau saya jadi wali kota, begitu ada demo, ayo kita duduk bersama. Maunya seperti apa? Solusinya seperti apa? Jalan terbaiknya seperti apa? Itu. Oke Kang, ini yang terakhir. Siap. Kenapa warga Cimahi harus memilih Akang di pilkada nanti? Begini, warga Cimahi sekarang cerdas. Iya. Pertama, melihat sosok saya adalah tinggal di Cimahi cukup lama. Oke. Seorang wakilnya Dr. Irma juga tinggal di Cimahi sejak ETK. Iya. Beliau tahu masyarakat Cimahi akan bagaimana orang ingin memajukan. Kita juga paling bersih di antara calon-calon yang lain. Mengklaim karena memang belum pernah saya duduk di pemerintahan. Ya. Ibu Irma juga selaku dokter umum belum pernah menduduki di pemerintahan. Ya. Sehingga kita betul-betul lahir untuk mengolah kota Cimahi, bekerja sama dengan birokrasi, bekerja sama dengan stakeholder yang ada di Cimahi, masyarakat Cimahi, tokoh dan sebagainya kita bicara. Insya Allah nomor urut 2 Haddad Irma akan menjadi sosok yang paling bagus di kota Cimahi. Baik Kang Haddad, terima kasih banyak atas Sama-sama. waktunya. Sukses Kang. Siap, Iya. nuhun. Itu tadi wawancara saya dengan Kang Haddad, calon wali kota Cimahi dari nomor urut 2. Tetap di Kupas Tuntas karena saya akan kembali setelah yang satu ini. Membuka mata, memandang potensi alam yang membentang luas di setiap sudut Indonesia. Sama mereka dari kampung ke kampung dan juga dari kampung ke kota. Merasakan ragam mata pencarian yang makin sulit namun tetap ditempuh meski membahayakan nyawa. Indonesiaku, setiap Senin dan Selasa jam 3.45 sore, hanya di Trans 7. Ngomong-ngomong, masak apa nih hari ini nih? Harus fiesta bumbu cinta Banjarmasin. Bumbu cinta. Bungas artinya? Cantik. Sekarang waktunya kita makan bersama. Ini dia, Honey Sisem Chicken Fiesta. Jadi. Makan bersama. Bikin bubur lebih asik. Saksikan Makan Bersama setiap Sabtu jam 8:30 pagi hanya di Trans 7. Kisah inspiratif tentang perjuangan masyarakat. Hal yang saya dapat, ini juga bisa diolah menjadi cakalang fufu oleh sebagian besar warga Bitung. Dengan harapan membawa perubahan yang positif bagi masyarakat lainnya. Karena terjadinya kerusakan terumbu karang di Selangan, yaitu Saksikan dalam Merajut Asa setiap Jumat jam 3.45 sore hanya di Trans 7. Di OVJ bisa ngapain aja? Cinta ini Bisa minta apa aja. Iya, Jin. Saya beri 3 permintaan. 3, alhamdulillah. 3, 2, 1, selesai. Emang OVJ paling bisa lucunya. Opera Van Java setiap Senin sampai Jumat jam 8 malam hanya di Trans 7. Ya, kembali di Kupas Tuntas Jawa Barat. Kali ini saya akan berbincang dengan calon wali kota Cimahi urutan nomor 3, yaitu Bapak Ajay M. Priyatna. Halo, dipanggil Kang Ajay aja ya? Ya. Gimana kabar Kang? Baik. Ya. Kang, langsung aja nih kita. Persiapannya gimana menjelang pencoblosan tanggal 15 Februari nanti? Ya, persiapan cukup baik, cukup matang. Kita bekerja tiap hari, sosialisasi tiap hari. Kita berbicara jika terpilih nih Kang. Insya Allah misalkan jika terpilih 100 hari pertama apa kira-kira yang akan dilakukan oleh pasangan nomor 3 ini? Dalam 100 hari pertama kita akan mencoba mengkonsolidasi internal, bagaimana kita memperbaiki mentalitas para aparatur negaranya supaya bisa lebih menjalankan program-program yang kami buat. Karena program yang kami buat kebanyakan atau semuanya untuk kepentingan masyarakat banyak. Karena kita akan perbaiki mentalitas aparaturnya supaya bekerja dengan baik, bisa melayani masyarakat dengan baik. Baik, Kang. Tadi saya membaca brosur dari pasangan calon nomor 3 ini. Saya membaca kurang lebih ada 21 ya program kerja yang akan
dikerjakan nanti jika terpilih menjadi pasangan wali kota dan wakil wali kota di Cimahi. Dalam kurun waktu kurang lebih 5 tahun jika terpilih, fokus utama akan seperti apa Kang? Dari fokus yang paling utamanya dulu, apa yang menurut Kang Ajay ini yang memang cukup perlu diprioritaskan untuk Cimahi? Kami akan lebih memprioritaskan di bidang pendidikan. Karena seperti kita tahu, semakin baik pendidikan orang itu, semakin tinggi pendidikan orang itu, semakin tenang dia menjalani hidupnya. Dan di Cimahi ini seperti kita ketahui, kita tidak punya sumber daya apa-apa yang namanya sumber daya alam. Yang kita punya hanyalah sekelompok masyarakat yang kita namakan sumber daya manusia. Oleh karena itu, kami bertekad untuk memintarkan masyarakat Cimahi pada umumnya, yaitu dengan pendidikan yang baik, pendidikan yang tinggi, pendidikan yang lebih terarah. Baik, jadi memang kalau pendidikannya sudah bagus, tentu ini akan lebih menjamin ke yang lainnya, begitu Kang ya? Sepertinya begitu. Nah, tadi Kang Ajay menyinggung bahwa Cimahi tidak punya sumber daya alam, tapi harus memaksimalkan sumber daya manusianya ya, seperti itu. Nah, dengan demikian, kita kalau berbicara sumber daya manusia, Cimahi ini kan kota industri ya Kang ya? Ada 400-an industri di sini dan puluhan yang industri besar. Nah, isu yang cukup semarak beberapa masa ini adalah mengenai upah minimum kota yang beberapa kali buruh memang sempat berunjuk rasa. Bagaimana akan melihat fenomena ini dan apa yang akan dilakukan nanti jika terpilih menjadi wali kota di Cimahi? Jadi kami mau bercerita sedikit bahwa betul bahwa Cimahi inilah kota industri. Ada kurang lebih 470 lebih yang industri yang ada di Cimahi dan 70 di antara industri yang berskala besar. Tapi memang yang terjadi sekarang di Cimahi ini, sekian banyak industri yang ada di Cimahi, mereka lebih banyak mempekerjakan orang di luar Cimahi. Nah, kami akan cari tahu kenapa seperti itu. Tentang UMR, kami akan cari polanya supaya pengusahanya menjadi nyaman dan buruhnya pun merasa aman dan nyaman. Karena kalau kita juga memaksakan kehendak juga agak susah. Jadi kami akan cari tahu polanya, kami akan buat polanya, kami akan memikirkan polanya supaya tujuan semuanya tercapai. Terima kasih. Oke, Kang, sekarang kita berbicara masalah infrastruktur. Cimahi ini kan memang jalannya tidak dipungkiri banyak yang kecil-kecil ya, agak sempit ya Kang ya. Ini mengakibatkan jadinya kemacetan. Apa yang Kang Ajay rencanakan untuk menyelesaikan permasalahan yang satu ini? Ya, memang infrastruktur di Cimahi ini memang menjadi problem tersendiri. Di Cimahi ini hujan sebentar juga akan banjir di mana-mana karena infrastruktur yang kurang diperhatikan. Banyak jalan, banyak drainase yang sudah memang tidak begitu baik. Dan di Cimahi ini memang banyak jalan yang kecil-kecil karena barangkali dulu ini kan Cimahi hanya sebuah kecamatan. Jadi agak susah memang, tapi kalau kita usaha insya Allah bisa. Ada beberapa jalan yang akan kita bikin jalan tembus, ada beberapa jalan yang akan kita perlebar juga ada, akan bikin juga flyover. Oke Kang, terkait mengenai banjir, ini juga pasti terkait dengan infrastruktur ya. Bagaimana nanti untuk mengatasi yang permasalahan banjir di Cimahi? Mungkin di Cimahi ini hujan sebentar memang banjir di mana-mana. Ada beberapa daerah yang jalan keluarnya misalnya kita bikin embung untuk penampungan air. Ada juga yang kita perlebar drainasenya. Ada juga yang memang sudah berpuluh-puluh tahun tidak ada pengerukan, jadi terjadi sedimen. Tapi insya Allah kami sudah tahu jalan keluarnya karena kebetulan juga saya sarjana teknik sipil. Jadi insya Allah saya mampu melakukan penanggulangan banjir di Cimahi. Kang, yang terakhir Kang, kenapa warga Cimahi harus memilih Akang di 15 Februari nanti? Karena kami menawarkan, kami akan membangun Cimahi ini, karena kekuatan APBD cukup mumpuni, kami buat program untuk semua kepentingan masyarakat banyak. Di antaranya kami akan sekolah gratis, BPJS-nya gratis, Raskin gratis. Kita buat infrastruktur yang lebih baik, kita akan buat ruang terbuka hijau. Baik, Kang Ajay, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Demikian episode Kupas Tuntas Jawa Barat kali ini. Anda sudah melihat pemaparan dari 3 pasangan calon, 3 calon wali kota Cimahi. Jangan lupa untuk datang ke TPS pada 15 Februari 2017 untuk menentukan pilihan Anda. Saya Muhammad Asri Rasma pamit. Sampai jumpa dalam Kupas Tuntas selanjutnya.
Jakarta.